Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gesi Putriyanti, perwakilan dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan mereview hasil diskusi dari kelompok 5, di mana kelompok 5 ini membahas mengenai problematika pengimplementasikan kurikulum UBD dilihat dari segi siswanya. Nah, menurut saya penyajian materi dari kelompok sudah lengkap dan sudah jelas, di mana mereka sudah menyajikan di sana mengenai apa itu definisi dari problematika. Nah, problematika di sini artinya mengenai suatu masalah. Nah, jika dikaitkan dengan mengimplementasikan UBD, itu adalah adanya satu masalah dalam penerapan pengimplementasikan kurikulum UBD dilihat dari segi siswanya. Nah, di sini kelompok 5 menyajikan beberapa contohnya. Yang pertama yaitu mengenai buku teks. Buku teks atau sumber belajar yang digunakan terkadang buku teks atau sumber belajar kurang eksplisit dalam mencantumkan konsep kunci yang sedang dipelajari peserta didik, sehingga untuk menggunakan kurikulum kerangka UBD belum maksimal. Nah, contoh kedua yang disajikan oleh kelompok 5, di mana tujuan peserta didik yang sering berubah-ubah tentang kemauan diri sendiri dalam pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik masih kurang paham dengan konsep dirinya sendiri. Yang kelima, kurangnya motivasi dan minat belajar peserta didik. Yang keenam, kurangnya kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, peserta didik masih belum memahami bagaimana menentukan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Sedangkan solusi yang diberikan atau dicantumkan oleh kelompok 5, di mana yang pertama aspek kurangnya sumber belajar, maka guru semestinya memberikan referensi sumber belajar yang dapat memantik pengetahuan peserta didik. Nah, sedangkan yang kedua, aspek tujuan pembelajaran, di mana gurunya menyusun tujuan pembelajaran peserta didik berdasarkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, yang ketiga itu aspek kurangnya kemandirian, di mana peserta didik bimbing oleh guru belajar secara mandiri dengan model pembelajaran based problem based learning atau PBL. Selanjutnya mengenai aspek kurangnya konsep diri, di mana guru memberikan motivasi dan penjelasan kepada peserta didik bahwa mereka memiliki kecerdasan dalam berbagai hal yang berbeda. Selanjutnya mengenai aspek kurangnya motivasi dan minat belajar, di mana seharusnya guru memberikan motivasi dengan cara yang interaktif dan dapat menyelingi pembelajaran dengan ice breaking. Yang keenam yaitu mengenai aspek kurangnya kemampuan berpikir kritis, di mana guru dapat memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam mencari dan menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar peserta didik. Nah, itulah contoh problematika dan sekaligus solusi yang disajikan oleh kelompok 5. Dan menurut saya itu sudah sangat jelas dan juga sudah lengkap. Namun di sini saya juga menambahkan mengenai problematika serta solusi penerapan UBD ini jika dilihat dari segi siswanya. Yang pertama yaitu mengenai problematikanya, mengacu pada taksonomi Bloom, di mana setiap siswa memiliki tingkat kemampuan serta karakteristik yang berbeda-beda. Sedangkan pada kurikulum UBD, guru menentukan tujuan akhir peserta didik sesuai dengan kemampuan peserta didik dengan tujuan mencangkup rata-rata pada peserta didik di kelas, sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan yang tinggi akan terus menjadi pintar, sedangkan yang memiliki kemampuan rendah akan merasa kesulitan dan tertinggal dari temannya yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Nah, solusi yang saya berikan itu di mana guru sebaiknya mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan, berdasarkan gaya belajarnya atau tingkat capaian serta kebutuhan peserta didiknya, atau bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang kedua, problematikanya itu keterbatasan transfer dalam pembelajaran UBD, di mana menurut peserta didik untuk mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata,
Sedangkan secara khusus, buku terfokus pada konten dengan sedikit contoh dan aplikasi kehidupan sehari-hari, sehingga sulit bagi siswa untuk menghubungkan pembelajaran di kelas dengan konteksnya. Nah, solusi yang saya berikan di mana sebaiknya peserta didik dapat mencari sumber belajar tidak hanya dari buku teks saja agar tidak hanya terfokus pada konten. Nah, demikian video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.